Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, saya Fakih. Saya Warismi. Kali ini kami datang akan menjelaskan dan akan membahas mengenai kelas diagram dan komponen diagram. Oke, sebelumnya biasanya kami bertiga, cuman salah satu teman saya, Anggi Yudanto, berhalangan datang. Dia ikut mengerjakan tapi tidak ikut mengakses di video ini. Oke, untuk penjelasan yang pertama langsung ke teman saya Warismi. Halo, saya Warismi. Saya akan menjelaskan tentang kelas diagram yang telah kami buat. Jadi dalam kelas diagram ini sebenarnya mirip dengan konseptual data model atau CDM yang telah kita buat pada modul sebelumnya. Kita dapat persamaan antara kelas diagram dan CDM itu. Jadi persamaannya itu adalah sama-sama memiliki tujuan yang sama dari satu sisi. Jadi kalau persamaannya itu adalah sama-sama mendeskripsikan entitas-entitas dalam satu database dan juga hubungan-hubungan antar entitas tersebut. Nah, selain persamaan juga pastinya ada perbedaan antara kelas diagram dan konseptual data model. Perbedaannya itu adalah kalau kelas diagram itu lebih berfokus atau lebih mendetail pada diagram itu sendiri. Lalu juga kedetailan itu sendiri bertujuan untuk agar database tersebut dapat lebih mudah untuk diterjemahkan ke dalam satu program yang akan dibuat. Lalu untuk pembuatan use case ini sendiri kita pakai untuk pembuatan kelas diagram ini sebenarnya kita pakai use case. Jadi use case-nya ini yang kita pakai adalah asumsi aja. Jadi kalau kemarin itu kan kita udah bikin use case di modul sebelumnya. Di use case tersebut itu kan lebih detail, lebih kayak di satu proses registrasi itu ada input survei, ada registrasi ke bank. Jadi kalau yang kelas diagram yang kita buat sekarang ini lebih merujuk kepada studi case. Jadi murni ke scope registrasi yang telah ditentukan di dalam studi case. Jadi lebih sederhana intinya. Jadi untuk selanjutnya untuk kesimpulannya, jadi kelas diagram itu sebenarnya gabungan antara tadi use case sebagai fungsinya sebagai use case sebagai tujuan dari pembuatan database itu sendiri dari sisi user. Lalu ada juga sequence diagram yang akan digunakan untuk sebagai yang membuat unit kelas diagram ini sendiri untuk menerjemahkan ke bahasa program, yaitu dengan menggunakan referensi berupa sequence diagram. Lalu selanjutnya untuk model bentuk kelas diagram itu sendiri sebenarnya lebih berbentuk seperti CDM atau konseptual data model. Lalu sekarang saya akan masuk ke studi case-nya. Jadi diasumsikan kita menggunakan studi case. Saya akan baca dengan detail karena kali ini agak berbeda, harus benar-benar sama dengan studi case yang telah diberikan. Jadi Telkom University memiliki sebuah sistem bernama Yggdrasil. Yggdrasil ini dikenal sebagai sistem informasi yang digunakan oleh orang-orang yang berperan di dalam Telkom University. Terdapat banyak fungsi yang dimiliki oleh Yggdrasil. Salah satunya adalah fungsi registrasi mata kuliah yang melibatkan mahasiswa, dosen wali, serta pilihan mata kuliah. Nah, sekarang setiap mahasiswa, dosen, serta mata kuliah memiliki atribut yang berbeda-beda dan setiap objek memiliki satu atribut yang unik. Oke. Jadi selanjutnya proses registrasi dimulai dengan mahasiswa login ke dalam Yggdrasil. Selanjutnya memilih menu registrasi dan memilih sub menu registrasi mata kuliah. Lalu mahasiswa memilih mata kuliah yang akan diambil pada semester yang akan datang. Di sana ada fungsi preview jadwal mata kuliah. Di sana kita juga dapat melihat apakah ada jadwal yang bentrok dengan jadwal mata kuliah yang lain. Selanjutnya mahasiswa itu bisa mengirim request ACC ke dosen wali masing-masing. Lalu dosen wali akan memilih untuk mengapprove atau mereset pilihan mata kuliah mahasiswanya. Dan jika reset, mahasiswa bisa memilih mata kuliah kembali. Sedangkan jika di approve, maka mahasiswa tinggal melakukan cetak SM untuk menyelesaikan proses registrasi. Nah, jadi ini studi case untuk kelas diagram itu sendiri. Ini digunakan sebagai referensi
sebagai asumsi use case yang akan kita gunakan, bukan akan ya, yang telah kita buat dalam kelas diagram. Oke, sekarang kita akan masuk ke kelas diagram yang sudah kita buat. Oke, sebagai desainer. Nah, jadi kita mulai dari penjelasan dulu ya satu-satu. Misalnya pertama, entitas mahasiswa memiliki atribut NIM, tipe datanya integer. Ini diasumsikan seperti keadaan nyata, jadi kalau NIM di sini kan kayak angka semua, nggak ada hurufnya, jadi diasumsikan integer tipe datanya. Lalu ada nama mahasiswa, ada program studi. Lalu di sini ada aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa itu sendiri, jadi berdasarkan use case yang dibuat berdasarkan studi case tadi. Jadi ada aktivitas login, ada aktivitas input mata kuliah, ada melihat jadwal, ada bisa melihat request ACC, bisa mengirimkan request ACC ke dosen wali, lalu bisa melihat stok ACC apakah sudah di ACC atau belum. Kebutuhan mahasiswa yang terakhir itu bisa mencetak KSL. Lalu terdapat hubungan dari semua ini dengan satu entitas di sini namanya registrasi. Jadi untuk entitas registrasi ini memiliki atribut pertama yang menjadi terengginya itu ID registrasi, tipe datanya integer, periode registrasi, tipe datanya date, dan juga ada NIM. NIM ini berasal dari mahasiswa, jadi diambil di sini yang melalui berupa integer ya sama. Jadi garis di sini saya akan jelaskan dulu. Garis di sini merupakan garis asosiasi. Jadi kalau garis asosiasi itu jadi antara satu entitas ini dengan entitas yang satunya itu sama-sama yang nggak memiliki hubungan anak dan orang tua gitu. Itu biasanya terjadi antara aktor dengan use case. Jadi di sini itu kalau di kalau use case diagram ini masuknya sebuah use case untuk melakukan registrasi. Tapi kalau di dalam bahasa database ini registrasi di sini merupakan sebuah konsep. Jadi kalau dibuat dalam kelas diagram itu sama-sama merupakan sebuah entitas. Jadi kalau entitas di sini yang tadi aktor di use case menjadi entitas mahasiswa, di sini di use case itu diterjemahkan atau dikonsepkan lagi menjadi sebuah entitas registrasi. Nah, kalau di sini ada get, ada set. Jadi ini berdasarkan berdasarkan asumsi bahwa kita telah membuat sequence diagram terlebih dahulu. Jadi ada proses-proses yang dilakukan di dalam satu konsep ini. Lalu untuk dari garis ini ada kardinalitasnya sendiri. Pertama, kalau yang gambar bintang ini adalah many, yang ini adalah yang gambar satu ini adalah one. Jadi relationship ini many to one. Jadi karena relationship ini many to one, jelaskan bahwa banyak mahasiswa bisa melakukan proses registrasi. Jadi kenapa di sini satu, bahwa kalau dari banyak mahasiswa sebenarnya yang bisa masuk ke dalam satu form registrasi itu sebenarnya berupa satu NIM. Jadi ntar di sini nggak ada banyak NIM gitu, cuma ada satu NIM dari salah satu mahasiswa, dari banyak mahasiswa. Kemudian lompat ke list mata kuliah ya. Jadi untuk list mata kuliah, entitas list mata kuliah ini memiliki tipe data memiliki atribut kode mata kuliah, tipe datanya int, memiliki atribut nama mata kuliah tipe string, SKS string, dan periode string. Lalu di aktivitas tadi kan di mahasiswa ini ya ada view jadwal, jadi harus dikolerasikan ke dalam kelas diagram ini. Jadi kita masukkan jadwal mata kuliah. Di jadwal mata kuliah ini berhubungan dengan memiliki hubungan dengan list mata kuliah. Jadi setiap mata kuliah itu memiliki jadwalnya masing-masing. Karena itu di sini ada jadwal mata kuliah ini memanggil primary key-nya, yaitu kode mata kuliah yang memiliki jadwal mata kuliah. Lalu list mata kuliah ini juga
Oh ya, untuk panahnya sendiri, jadi kalau panahnya kayak gini tuh akhirnya dipanggil. Jadi ini dari mahasiswa ini dimasukin ke dalam registrasi. Sama juga dengan ini, yang kode mata kuliah di sini pindah ke jadwal mata kuliah. Jadi atribut dari database jadwal mata kuliah ini ada kode mata kuliahnya. Untuk garisnya sendiri ini namanya garis komposisi. Jadi kalau garis komposisi dalam hubungan antara entitas itu seperti hubungan orang tua dan anak. Jadi kalau yang diambil ini merupakan garis panah ke sini, itu berarti yang diambil ini kode mata kuliah berarti merupakan parent, itu orang tuanya sendiri. Jadwal mata kuliah ini merupakan anaknya. Dia nggak memiliki primary key, cuma ada jadwal mata kuliahnya aja nggak. Ini sangat bergantung dengan entitas list mata kuliah. Makanya kita pakai di sini garis komposisi. Kalau misalnya kalau komposisi itu kan karena ketergantungan itu seperti apa, jadi kalau misalnya list mata kuliah ini kita hilangkan, jadwal mata kuliah ini nggak bisa berdiri sendiri, nggak independen lah. Jadi cuma ada jadwal mata kuliah tapi nggak ada definisi untuk mata kuliah apa. Jadi seperti itu kalau komposisi. Kemudian masuk ke ini mata kuliah pilihan mahasiswa request ACC. Maksudnya itu adalah mata kuliah yang dipilih oleh mahasiswa yang nantinya akan di request ACC kepada dosen wali. Ini sama kayak tadi jadwal, jadi nggak berdiri sendiri. Ini sebuah konsep lupa ya, ini entitasnya sendiri. Isinya ada atribut kode mata kuliah yang dipanggil dari entitas list mata kuliah, lalu ada ID registrasi dipanggil dari ID registrasi, lalu ada SKS. SKS ini kita rasa perlu. Oh, ini maksudnya harusnya ini string bukan integer. Jadi agak konsisten sedikit, ada kesalahan teknis. Nah, di sini ada banyak hubungan nih. Pertama, hubungan dengan list mata kuliah itu many Tuhan. Jadi list mata kuliah itu kan ada banyak, masuk ke pilihan mata kuliah mahasiswa itu sendiri. Untuk di ACC itu bisa satu atau lebih. Jadi ntar ada kode mata kuliah A, kode mata kuliah B, kode mata kuliah C. Maksudnya kardinalitas. Lalu untuk hubungan ke registrasi juga sama, cuma ada perbedaan sedikit. Kalau di sini ID registrasi itu cuma satu. Jadi satu ID registrasi untuk mata kuliah pilihan ini cuma untuk satu ID registrasi. Jadi kayak apa ya? Satu ID registrasi ini bisa cuma satu, tapi kalau list mata kuliah itu bisa banyak. Dapat ya? Jadi ya begitulah pokoknya. Selanjutnya hubungannya dengan dosen itu many to one or more. Jadi dosen itu ada banyak kan. Dosen itu ini hubungannya asosiasi, jadi nggak penting usah recall datanya. Jadi pertama ini dulu deh. Jadi dosen ini ada sebenarnya perluasan dari dosen wali ini sebenarnya perluasan dari sang dosen. Jadi dosen yang akan melakukan aktivitas di bawah ini, itu lagi dosen teori ACC, melihat mata kuliah pilihan mahasiswa, lalu untuk input ACC, lalu juga meriset mata kuliah pilihan mahasiswa. Itu merupakan aktivitas yang diinginkan oleh dosen wali berdasarkan use case yang akan digunakan, yang dimana dosen wali ini akan menggunakan website portal integrasi ini dengan aktivitas ini. Namun dia merupakan dari sini merupakan generalisasi. Jadi kalau generalisasi itu ya tadi merupakan perluasan. Jadi dosen Y itu kan merupakan bagian dari dosen. Jadi dosen Y itu kan juga merupakan salah satu jadi dosen. Makanya kita pakai garis generalisasi di sini. Jadi nggak narik garis dosen wali ke sini ya, ke mata kuliah yang akan melihat request ACC mata kuliah mahasiswa. Tapi sebenarnya langsung bisa, cuma di sini cuma kita tambahin aja sih generalisasi biar ada uniknya dikit lah.
Kemudian hubungannya dengan yang baru approval request registrasi itu adalah approval yang akan dilakukan oleh dosen wali kepada mahasiswa, kepada mata kuliah mahasiswa yang pada mahasiswa yang telah melakukan request ACC. Jadi di sini ada ID profile, datanya integer, value-nya, kemudian status, lalu ada ID registrasi. Jadi ID registrasi ini nggak langsung dipakai ke identitas registrasi, tapi ke sini ya, melalui mata kuliah mahasiswa garis ini komposisi. Jadi dalam satu approval registrasi itu kan memang harus ada dalam satu approval itu memang harus didefinisikan, harus jelasin bahwa registrasi apa yang sedang dilakukan ACC oleh sang dosen wali, dan juga pastinya dosen walinya diwakili dengan atribut NIP. Lalu kemudian ini hubungannya apa? Jadi hubungan ini many to one. Jadi banyak pilihan mata kuliah mahasiswa yang bisa di ACC oleh yang masuk ke dalam satu approval registrasi. Kemudian terakhir untuk hubungan antara approval ACC request registrasi dengan registrasi itu one to many. Jadi yang tadi, jadi ID registrasi yang yang dipanggil dari registrasi ini sebenarnya dari banyak ID registrasi mahasiswa yang ada di dalam database, itu cuma untuk diambil satu yang akan dilakukan proses yang akan dimasukkan ke dalam database approval ACC request registrasi ini. Yang didefinisikan dengan satu ID approval. Jadi satu ID approval ini untuk satu ID registrasi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, teman saya tadi Warismi sudah menjelaskan secara teori maupun jawaban dari studi case mengenai kelas diagram. Saya akan melanjutkan dengan membahas yaitu komponen diagram. Oke, sebelum masuk ke studi case dan pembahasan soal komponen diagram, saya akan mengajak teman-teman semua untuk membahas secara teoritis apa itu komponen diagram. Oke, dari modul bisa dilihat di sini ada penjelasan bahwa komponen diagram adalah diagram yang menggambarkan tampilan fisik dari struktur dan hubungan antara komponen dalam sistem suatu perangkat lunak, serta menggambarkan ketergantungan di antara komponen-komponen itu. Nah, oke, ini sudah cukup jelas ya, tapi saya tambahin beberapa hal. Yang pertama adalah komponen diagram hanya menggambarkan tampilan fisik, dia tidak menggambarkan proses. Jadi komponen diagram itu tidak menggambarkan urut-urutan di mana predesesornya, kemudian terus mana selanjutnya yang harus dilakukan, mana yang pertama, kedua, ketiga. Bukan seperti itu, karena banyak kesalahan untuk dalam pembuatan komponen diagram ada di situ. Oke. Nah, kemudian setelah definisi, di sini ada beberapa objek pada komponen diagram yang perlu kita tahu biar jadi nggak salah menggunakannya. Yang pertama ada komponen, simbolnya seperti ini. Dia fungsinya adalah merepresentasi fisik bagian sebuah paket software yang memiliki fungsi, merupakan sebuah kelas struktur yang digunakan untuk mendefinisikan provided interfaces dan required interfaces. Kemudian di sini ada stereotype di sini ada macam-macam ya, ada subsystem, proses, service, application dan lain sebagainya. Oke, nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian ada interface berlambang seperti ini, yang berarti kumpulan satu atau lebih operasi yang menspesifikasi layanan atau servis suatu kelas, kelompok atau objek. Nah, sebelum saya lanjutkan, perlu digarisbawahi di sini bahwa interface itu berbeda dengan user interface. Oke, jadi interface ini, jika interface yang seperti ini itu mungkin tidak ditampilkan kepada user karena dia hanya berbentuk interface yang nanti berhubungan dengan komponen-komponen yang lain, bukan berhubungan dengan user. Oke. Nah, kemudian ada provided interface, lambangnya kurang lebih sama, cuman ada garisnya. Dia berarti bahwa antar muka yang menunjukkan bahwa komponen tersebut menyediakan suatu fungsi. Jadi jika ada komponen yang memberikan suatu fungsi, dia akan memberikan lambang seperti ini. Oke. Kemudian
Jika setengah lingkaran dengan ada garisnya seperti ini, itu berarti interface yang menunjukkan bahwa komponen tersebut merupakan sebuah fungsi. Oke. Di sini dia menyediakan, di sini dia memerlukan. Kemudian ada port. Port adalah titik batas interaksi antara komponen dengan lingkungan atau komponen dengan internal dengan eksternal. Kemudian ada konektor. Konektor pun ada dua, ada delegation konektor, ada assembly konektor. Fungsi bisa dibaca sendiri. Kemudian ada dependensi, yaitu hubungan perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri akan mempengaruhi elemen yang bergantung kepadanya. Jadi kalau misalkan dalam kalimat dia jadi induk kalimatnya lainnya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini ada realization, yaitu bentuk perwujudan operasi yang dilakukan oleh suatu objek. Kemudian representasi perwujudan komponen adalah interface. Oke, saya kira penjelasan teoritis mengenai komponen diagram sudah cukup. Sekarang kita langsung masuk ke studi case. Oke, ini adalah studi case modul 5. Soalnya Telkom University memiliki sebuah sistem bernama Iglesias, dikenal sebagai sistem yang digunakan orang-orang yang berperan dalam Telkom University. Terdapat banyak fungsi, salah satunya adalah registrasi mata kuliah. Setiap dosen memiliki atribut, setiap mahasiswa memiliki atribut, setiap objek memiliki atribut. Proses registrasi, mahasiswa login, dan selanjutnya meregistrasi, sebelum registrasi mata kuliah, kemudian memilih mata kuliah yang diambil pada semester yang akan datang. Oke, terus kemudian bisa di-preview, ya kan? Setelah di-preview bisa mengirim ACC ke dosen wali. Jika misalkan di ACC langsung cetak KSM, jika belum berarti harus mundur lagi. Nah, di registrasi mata kuliah yang dilakukan mahasiswa tersebut pada aplikasi web registrasi mata kuliah berbasis Java, di mana ada beberapa komponen infrastruktur, antara lain yang pertama ada web server, ya kan? Dia adalah sebuah platform dari aplikasi yang tersedia. Kemudian ada database server yang dapat diakses oleh aplikasi-aplikasi yang terdapat di sistem ini. Jadi infrastrukturnya ada dua ya, diingat-ingat. Ada dua infrastruktur. Oke, kemudian pada bagian aplikasi ada mahasiswa. Ada mahasiswa yang menyediakan interface berupa data mahasiswa. Aplikasi ini terhubung dengan database melalui database service yang disediakan oleh aplikasi database Universitas Telkom. Kemudian yang kedua ada mata kuliah yang menyediakan mata kuliah, di mana dia menyediakan interface data mata kuliah yang digunakan untuk memberikan data mengenai mata kuliah yang ada pada universitas. Aplikasi ini terhubung dengan database melalui interface database service yang disediakan oleh aplikasi database Universitas Telkom. Kemudian yang ketiga ada jadwal yang menyediakan yang menyediakan interface data jadwal, di mana dia digunakan untuk melakukan penyimpanan data mahasiswa dengan data mata kuliah yang dimiliki oleh mahasiswa yang bersangkutan. Aplikasi ini terhubung dengan database melalui database service yang disediakan oleh aplikasi database Universitas Telkom. Kemudian informasi yang terakhir ada user interface. Dalam user interface terdapat registrasi mata kuliah yang merupakan antarmuka yang digunakan untuk mahasiswa melakukan registrasi mata kuliah, di mana pada user interface ini data mahasiswa dan data mata kuliah bukan dengan jadwal. Oke, dari studi kasus di atas, buat rancangan pertama kelas diagram sudah ya, kelas diagram. Kemudian komponen diagram yang akan kita bahas di sini. Oke, kita lihat bareng-bareng. Oke, bisa dilihat kurang lebih komponen diagram aplikasi Iglesias seperti ini, ya kan? Di sini ada beberapa simbol yang sudah kita pelajari bareng-bareng bersama-sama tadi. Oke, langsung kita bahas di sini ya. Jadi ini adalah aplikasi Iglesias. Oke, di sini ada interface di mana dia melakukan aktivitas yaitu input mata kuliah. Ya, dia melakukan input mata kuliah. Terus kemudian ada logo kotak ini, masih pada ingat kan ya? Logo kotak ini dia adalah port yang menghubungkan external entity ke dalam internal entity. Ini kan eksternal di luar, ini internal. Nah, dia menghubungkan dengan registrasi matkul. Di sini registrasi matkul berposisi sebagai interface yang akan ditampilkan kepada mahasiswa. Dijembatani oleh form mata kuliah. Oke, jadi form mata kuliah di sini menyediakan mata kuliah apa saja yang bisa diambil. Jadi di sini saya tulis form karena form nanti tergantung tergantung yang memiliki software untuk menyediakan informasi apa saja yang tergantung pada mata kuliah. Mau jadwalnya, jumlah SKS-nya, kelasnya di mana. Di sini nanti ada form mata kuliah. Oke. Nah, kemudian di sini ada interface registrasi mata kuliah. Nah,
Ini komponen yang pertama, registrasi mata kuliah. Kemudian ada komponen yang kedua yaitu jadwal. Komponen yang ketiga yaitu mahasiswa. Komponen yang keempat yaitu mata kuliah. Oke ya, sampai sini udah jelas. Nah, komponen jadwal ini seperti yang kita bicarakan tadi, seperti yang kita bahas. Di sini ada lambang provided interface, di mana jadwal menyediakan interface. Ya kan? Dia menyediakan interface yang berupa jadwal setiap mata kuliah. Oke. Kemudian di sini registrasi matkul pasti butuh dong untuk menunjukkan mata kuliah A ini hari apa, mata kuliah B hari apa, jam berapa. Oleh karena itu, registrasi mata kuliah memiliki simbol seperti ini, yaitu required interface. Dia membutuhkan interface. Interface ini diambil dari jadwal. Oke ya. Kemudian yang kedua, ada mahasiswa, kurang lebih sama. Di sini ada data mahasiswa. Kemudian ada data mata kuliah. Ya kan? Kemudian ada mata kuliah yang akan provide interface, yaitu data mata kuliah. Jadi tiga-tiganya nanti ini akan digabung di sini. Tiga-tiganya nanti akan digabung di sini untuk mengetahui siapa yang akan sedang mengambil mata kuliah, kemudian mata kuliah apa saja yang akan diambil, ini ada ya. Kemudian mata kuliah yang akan diambil itu jadwalnya hari apa, jam berapa, itu ada di sini juga, ya. Kemudian setelah tiga-tiganya ini dikombinasikan, setelah diproses di sini, nanti dia akan menghasilkan yaitu hasil jadwal mata kuliah. Setelah memilih, di sini ada hasil jadwal mata kuliah. Ini provide interface ya. Oke. Ini aplikasi. Kemudian di infrastruktur ada database server. Database server, ada web server. Ya kan? Tadi fungsinya udah jelas. Database server adalah dia menjadi database umum, database utama mengenai mahasiswa nih dan lain sebagainya. Kemudian ada web server yang dia akan menjadi fondasi utama bagaimana struktur dari perangkat lunak tersebut bekerja. Nah, lambang ini kita kan udah lihat tadi ya, lambang panah dengan titik-titik putus. Ini lambang dependensi, di mana jika yang ditandai panah ini berubah, ya kan, maka di sini pasti berubah. Karena yang di sini bergantung pada yang di sini. Begitu pula dengan web server. Jika web server berubah, maka yang di dalam ini aplikasinya juga semua berubah. Ya. Nah, kemudian di sini ada aplikasi database util. Database Universitas Telkom. Saya juga nggak terlalu paham apa yang ada di dalam database Universitas Telkom ya. Tapi saya asumsikan, ini perlu digarisbawahi, saya asumsikan bahwa di dalam database Universitas Telkom ini ada data mahasiswa jurusan, ada data mata kuliah yang ditawarkan oleh jurusan-jurusan tertentu. Berikut dengan jadwalnya. Oke. Nah, kemudian jadwal mahasiswa matkul. Mereka adalah komponen yang mendapatkan informasi, ya kan? Membutuhkan informasi dari database util. Sudah bisa dilihat ya, dia bentuknya seperti ini. Oke. Jadi tanda panah ini menunjukkan bahwa jika ada perubahan pada database util, maka jadwal mahasiswa matkul pun akan berubah. Oke ya, sampai sini jelas. Nah, kemudian garis ini maksudnya bagaimana nih? Ya kan? Nah, garis ini maksudnya adalah setelah tiga-tiganya ini dikombinasikan di sini dan menjadi hasil jadwal kuliah di semester depan, dia menjadi provide interface. Dia menjadi sebuah informasi yang dibutuhkan oleh beberapa komponen. Yaitu yang pertama dibutuhkan oleh database, ya kan? Dibutuhkan oleh database yang berfungsi, ya kan? Yang berfungsi sebagai nanti dia akan menyimpan mahasiswa ini sudah mengambil mata kuliah apa saja, jadwalnya seperti apa. Oke, sudah disimpan di sini. Nah, ini untuk internal. Kemudian nanti hasil akhirnya yaitu adalah mahasiswa bisa melihat jadwal. Di sini kelihatan ya ada portal. Ini setelah diproses di internal entity, kemudian dia dilempar keluar sehingga harus ada portal.
Kemudian di sini ada lihat jadwal. Oke, sekian itu tadi presentasi dari kami mengenai kelas diagram dan komponen diagram. Apabila ada salah kata, salah ucap, kesalahan penjelasan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk pengeditan video ini kami nggak akan terlalu banyak ya. Jadi karena kita memiliki kesibukan yang khususnya untuk pembuatan video untuk waktu-waktu sekarang ini. Jadi itu aja dari kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.